Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ujar Tuhan, orang yang kujadikan kekasih itu dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, di sini artinya bahwa kekasih Allah itu dia melihat bahwa makhluk itu ia makhluk, tetapi pandangan mereka makhluk itu kada berdaya apa-apa kalau tidak ada berdirinya Allah pada makhluk itu. Nah, itu maksudnya. Sesibuk apapun mereka mengurus makhluk, harta, benda, manusia, makhluk, sesibuk apapun urusan mereka dengan makhluk, kadang melalaikan zikir mereka kepada Allah. Kadang melalaikan. Kenapa? Karena mereka sudah mantap hatinya, apa yang mereka lihat itu kada terpisah dari Allah. Jadi kada kawalalai dengan Allah itu. Apapun yang diurusnya, apapun kesibukannya, kadang mengganggu zikirnya, karena ia sudah melihat sesuatu apapun kada bisa lepas dari Allah. Nah, dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, jadi itu sudah berbicara kepada bagian ma'rifatullah ngarannya. Orang yang ma'rifat kepada Allah tadi ada dua jalan mereka. Satu, mereka itu ada yang melihat sesuatu kada terlepas dari Allah, yang dia melihat Allah itu ada pada segala sesuatu. Nah, itu kehidupan orang-orang kekasih Allah, kada lepas dari itu. Kadang-kadang mereka melihat sesuatu kada lepas dari Allah, kadang-kadang mereka melihat Allah qiyam, ada pada tiap sesuatu. Nah, itu ma'rifat. Itu orang yang ma'rifat. Artinya ma'rifat itu adalah menyatukan, mengawinkan antara syariat dan hakikat. Nah, syariat lawan hakikat itu dikawinakan. Siapa nama mengawinakan hakikat lawan syariat itu? Nama mengawinakan siapa? Nama mengawinakan itu ia tarikat ngarannya. Tarikat itu kita jalani untuk bisa memaduakan antara hakikat dengan syariat. Bila hakikat syariat ini padu satu, kita kada mau lagi lalai kepada Allah. Kada mau lagi lupa lawan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita hadapi, kalau sudah syariat hakikat itu sudah kawin, sudah satu. Nah, kayak apa caranya supaya bisa kawin itu? Nah, disuruh orang bertarikat. Nah, tarikat itu artinya jalan untuk menuju perkawinan antara syariat dan hakikat. Kalau orang bersyariat saja, ini kada ingat lawan Allah, melihat bulan-bulan, melihat ini mutlak sampai di situ. Itu orang bersyariat saja. Kalau orang berhakikat saja, ini kada ingat lagi lawan sesuatu samuan dilihatnya Allah, kada kewajiban itu. Nah, jadi yang paling sempurna itu adalah syariat itu dikawinkan dengan hakikat. Nah, itu ngarannya adalah ma'rifatullah. Nah, jadi melihat sesuatu, ya sesuatu juga, melihat orang-orang juga, tapi orang itu kada lepas dari Allah. Nah, itu ngarannya sudah kawin syariat lawan hakikat. Kalau melihat orang itu, ingat orang itu aja, ngarannya syariat.
Kalau inya melihat orang, kada lagi melihat orang, melihat Allah semata, ngarannya hakikat saja itu. Nah, itu yang disuruh tuh kita melihat orang-orang, tapi orang tuh kada bisa lepas dari Allah. Nah, bila kita macam itu, kawa kita 24 jam zikir kepada Allah. Walaupun kita guring kita pun guring berzikir ngarannya. Bila sudah kawa yang macam itu. Jadi itu gunanya tarikat. Tarikatnya supaya kawa ke jenjang itu. Kan tarikatnya mulai tubat, dahulu tuh tarikat tuh bertubat, kayak nawara, zuhud, sabar, syukur tuh tarikat itu. Ujungnya supaya bisa menyatukan antara hakikat dan syariat tadi. Jangan dibuang syariat tuh, kada boleh dibuang. Syariat tuh tubuhnya Nabi. Orang meniadakan syariat sama meniadakan Nabi. Nah, hakikat pun kada boleh dibuang. Dibuang hakikat sama meniadakan roh Nabi. Kada kawa. Nabi kita hidup. Nabi kita punya jasad dan punya roh. Berarti harus ada hakikat dan syariat itu. Orang saraba Allah Ta'ala tapi kada bersembahyangan tuh hantu. Kada bersembahyangan, puasa kada, sembahyang kada. Jadinya aku mandang hakikat saja. Enggak, jangan bermakanan juga. Jangan bermakanan lagi, jangan berminuman lagi, jangan berguringan lagi. Ingatan Allah Ta'ala lagi semacam lagi. Nah, jadi itu sesuatu yang kada bujur, sesuatu yang salah. Kalau hanya hakikat yang dikaji. Syariat itu wajib ada. Buktinya apa? Lahirnya Nabi. Itu menunjukkan bukti adanya syariat. Hakikat itu pun ada, buktinya adanya roh Nabi kita. Jadi dua itu mesti dikawinakan supaya normal. Bila sudah itu jadi satu, nah mengingat Allah itu kada ada lapahnya. Dengan sendirinya ingat Allah. Nah kemudian lagi kada bakalan mau utamakan makhluk daripada Allah, karena sudah tahu makhluk itu kada bisa lepas dari Allah. Nah, jadi amun kita berpaksaan mengingat Allah baharianan kada kawa, kada mampu kita, kada mampu. Jadi intinya orang yang jadi kekasih Allah itu orang yang ma'rifat dengan Allah. Orang yang ma'rifat dengan Allah. Ma'rifat dengan Allah macam apa? Ya yang kayak tadi, orang yang bisa menyatukan antara hakikat dan syariat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.